Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Selama 9 bulan lamanya kita di rahim seorang ibu. Kemudian kita dilahirkan ke muka bumi ini penuh dengan masalah. Maka sabar terhadap masalah itu adalah solusi yang terbaik. Jangan lari dari masalah. Ada sebagian orang beranggapan untuk lari dari masalah dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Dia pikir selesai masalah, maka ini keliru. Sebagian orang gak sabar ketika dihadapi dengan sebuah masalah. Dan sebagian orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Apakah ini benar? Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, sabar itu baru selesai ketika satu kaki kita melangkahkan kaki kita ke surga. Baru yang namanya sabar selesai, jemaah. Karena sejatinya ketika kita hidup di dunia ini kita di penjara. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Orang yang hidup di penjara nggak bebas, jemaah. Punya aturan. Makanya kita nggak usah iri ngeliat orang kafir, mungkin dia punya perumahan bagus, mobil mewah, karena ini surga buat mereka. Allah tuh nggak ridho apabila kita seorang yang beriman hanya senang-senang di dunia ini 60 tahun sampai 70 tahun. Allah nggak ridho, jamaah. Allah ridho apabila kita masuk surga, senang selama-lamanya di surga, khalidina fiha abada. Selama-lamanya di surga bersama saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, ketika kita masih hidup di dunia, pasti banyak masalah. Mati pun ada masalah. Menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Harus sabar. Kemudian ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, alam semesta hancur. Ditiupkan sangkakala yang kedua, manusia bangkit dari kuburnya. Dalam keadaan telanjang bulat, belum disunat. Tidak beralas kaki. Mereka berjalan ke padang mahsyar, sabar. Didekatkan matahari sejauh beberapa mil di atas kepala kita. Juga harus bersabar di antara lautan manusia. Kemudian keringat manusia bercucuran. Volume keringat berbeda-beda. Ada yang terendam dengan keringatnya semata kaki. Ada yang terendam dengan keringatnya sedengkul, sepaha, seperut, seleher, bahkan tenggelam dengan keringatnya. Dan ini harus sabarnya, Mas. Mereka menanti untuk dihisap. Dan yang dihisap pun satu persatu, orang miskin dulu dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga harus sabar. Kemudian kita berjalan untuk menerima catatan amal kita. Mungkin dulu kalau kita sekolah menerima rapot dari sebelah kanan atau sebelah kiri atau dari tengah, itu tidak berpengaruh. Tapi kalau catatan amal di akhirat kelak, barang siapa yang menerima catatan amal dari sebelah kanan, maka dia mengatakan, fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah. Ini catatan amal yang saya tunggu-tunggu ini. Karena dia sudah tahu posisinya di surga. Tapi kalau diberikan catatan amal dari sebelah kiri, dia harus sabar. Ya, dia mengatakan, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai sekiranya catatan amal ini tidak dibagi kepadaku. Karena dia sudah tahu posisinya di neraka. Kemudian setelah itu, kita melewati sirat. Harus sabar juga, jemaah. Kata Nabi SAW, ada seorang yang melewati sirat cepat kilat. Kemudian juga ada yang merangkak tertatih-tatih, ada yang selamat tercabik-cabik. Bahkan ada yang merangkak kemudian jatuh ke neraka jahanam. Ini juga harus sabar. Setelah sirat, maka kita lewat jembatan satu lagi, Qantarah. Juga harus sabar, di situ diselesaikan perbuatan dolim antar sesama makhluk. Nah, kemudian setelah dari Qantarah selesai, baru satu kaki kita melangkahkan kaki ke dalam surga. Selesai yang namanya sabar, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Oleh karenanya Allah berfirman, fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabar yang baik. Dan solusi, Allah memberikan solusi kepada kita semua apabila kita dilanda masalah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Itulah solusi apabila kita mendapatkan masalah di muka bumi ini, jemaah. Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah menjadi orang-orang yang bersabar sehingga kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.